Kayak yang dicari itu bukan orang yang asal pinter doang, Mas. Soalnya kadang apa ya, banyak juga yang sebenarnya kayak, wah ini kok kayak CV-nya keren mentereng banget, kayak IP-nya tinggi tapi belum dapat LPDP gitu kan. Ya, selamat sore sahabat literasi. Kembali kita bertemu untuk mendiskusikan, untuk mendengar berbagai pengalaman penting dari teman-teman yang sedang dan telah menyelesaikan studi S2, spesialis maupun doktoral di berbagai kampus di dunia, baik dalam maupun luar negeri. Kali ini kita akan coba ngobrol dengan Mas Ade Setiawan, MSc. Ya, ini beliau juga seorang yang sudah menyelesaikan studi, namanya itu kemarin beliau sempat dapat beasiswa dari salah satu lembaga di Indonesia, nanti tanya ke beliau. Baru selesai dan syukur karena ini menjadi satu hal yang baik, kita akan dapat pembelajaran yang penting dari beliau. Ya, kita sapa ya, selamat sore Mas Ade, apa kabar? Selamat sore ya, baik-baik. Nah, menarik ini masih muda ya. Inggrisnya ini teman-teman milenial gitu ya. Iya, Mas. Bermilenial bener. Betul. Mas Ade boleh tahu dong, boleh cerita dong. Kemarin Mas Ade ini studi di mana, di kampus apa, mungkin di negara mana? Kemarin itu saya S2 di TU Delft, itu di kampusnya di Belanda. Jurusannya Computer Engineering. Oh, Computer Engineering ya. Itu sekarang ini Anda masih di Belanda atau dia di Indonesia nih? Saya di Indonesia, jadi kayak remote working, Mas, company-nya sana tapi saya kerja dari sini. Oh, saya see. Jadi sekarang ini setelah kemarin studi dapat pekerjaan di Belanda ya? Dapat pekerjaan di Belanda, tapi untungnya dibolehkan sempat internship di sana, habis itu dibolehin kerja dari Indo aja. Oh iya. Udah pulang ke Indo. Keren ya, menarik ya. Ini pastinya bisa bekerja di Belanda, bekerja di luar negeri juga kan tentu karena sekolah ya, Mas ya? Iya, sekolah membuka kesempatan itu juga. Oke, nah kemarin kenapa sih Mas pilih kampusnya di Delft dan juga engineering komputer? Mungkin alasan pribadi dulu ya, saya tuh sebelum milih mau memutuskan buat master, saya udah kerja dulu 3 tahun. Nah 3 tahun, habis 3 tahun itu saya baru ngerasa kayak pengalaman saya, mungkin di kerja tuh udah agak stagnan, jadi kayak mungkin kalau saya melakukan master, jadi kayak saya kuliah master, dapat ilmu baru lagi, bisa mengembangkan karir saya ke depannya juga, kayak gitu. Terus juga, itu kalau pribadi saya, tapi kalau buat urusan kenapa spesifik ke TU Delft itu, pertama sih, kalau mau milih kampus, saya kecenderungannya, saya pengen yang Eropa, tapi nggak mau UK, pengen yang 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun kan biasanya, banyak kan kalau orang teknik tuh, antara Jerman, ya biasanya Jerman, kalau Jerman Belanda, cuman Belanda tuh enaknya nggak harus bahasa Jerman, nggak harus belajar bahasa lokal, bahasa Inggris saya cukup. Terus juga reputasinya juga bagus kalau misalnya dia salah satu kampus yang paling terkenal di Belanda buat ukuran engineering. Jadi kalau misalnya kamu kuliah di mana, di TU Delft juga udah punya nama. Terus juga saya S2-nya, S1-nya saya dulu di ITB. Kebetulan juga alumni dari ITB yang ke TU Delft itu banyak. Jadi kayak, itu juga mempermudah keputusan kenapa saya pengen ambil di TU Delft aja. Jadi bentuk arisan ITB lagi lah gitu di Delft gitu ya? Saya nggak langsung ya ikut alumninya juga, misalnya kalau balik ke Indo juga nyari alumni TU Delft banyak gitu juga. Gitu ya. Ya. Jadi kalau kita bisa bilang ketika Mas Ade ini studi ke sana ke TU Delft, berarti sebenarnya ada juga motivasi ekstrinsik juga dari teman-teman yang sudah pernah sama-sama sekolah sini, kakak-kakak kelas begitu ya? Ya. Ada pengaruh juga dari itu. Kebetulan juga pas ketika saya kuliah di sana juga ada temen yang satu fakultas dulu ITB, terus ketemu di sana lagi, bukan satu jurusan tapi satu fakultas lagi pas di TU Delft juga.
Oh gitu. Jadi kalau bisa dikatakan karena ada teman-teman maka itu juga menjadi satu pendorong ya. Tapi sebenarnya alasan argumentasi yang paling dasar kenapa pilih Theo Jalf? Apa karena memang namanya doang atau bagaimana? Dan kenapa nggak pilih Jerman begitu? Pertama Jerman tuh yang jelas harus belajar bahasa Jerman. Oke. Terus kenapa nggak UK? UK itu setahun doang. Kalau misalnya saya kuliah, kalau setahun aja tuh kayak apa sih namanya? Kayak numpang lewat doang. Ya gitu. Terus kayak apa namanya? Terus juga apa ya? Kalau dulu kan kita ngelihat saya mau kuliah. Nah apa sih kalau TU Delft ini dia apa namanya? Rata-rata kampus di Eropa tuh kualitasnya biasanya nggak jauh beda. Terus kayak cuman ngelihatnya kayak kebetulan juga saya nyari-nyari dosen juga. Terus temunya juga yang dosen yang saya cari pasnya yang ngomong papernya itu pas ada di TU Delft ini. Terus juga apalagi misalnya. Tapi yang jelas kalau misalnya orang-orang kalau mau memutuskan kampus mana, saya bilang jangan cuma ngelihat ranking doang. Soalnya ranking itu kan sebenarnya kayak menipu gitu loh Mas. Kayak misalnya, saya udah ranking misalnya 10 besar dunia gitu. Ya, bukan berarti emang bagus, cuman jangan mendewakan itu menurut saya. Mau belajar itu sebenarnya yang penting utama sih niatnya itu, kualitas fakultasnya lah, tapi jangan mendewakan ranking itu. Saya dulu dapat beasiswa dari LPDP 2016. Kalau di LPDP sih menurut saya yang saya rasain tuh kayak yang dicari itu bukan orang yang asal pinter doang Mas. Soalnya kadang banyak juga yang sebenarnya kayak ini kok kayak CV-nya keren mentereng banget kayak IP-nya tinggi tapi belum dapat LPDP gitu kan. Cuman saya ngerasa tuh gimana wawancaranya sama menjelaskan motivasinya kenapa saya mau kuliah, kenapa saya misalnya kalau di LPDP juga disuruh nulis ini kan motivation letter, terus kayak mau kontribusi ke Indonesia seperti apa. Justru yang kuatnya tuh di situ. Jadi kayak misalnya mungkin banyak orang yang gagal masuk ke LPDP mungkin karena emang hidupnya fokus misalnya karir aja gitu kayak saya mau pengen kerja gaji tinggi gitu. Tapi misalnya tidak ada masih kegiatan sosial di luarnya. Nah, itu yang mungkin menurut saya mungkin lebih menang dibandingkan teman-teman saya misalnya nggak dapat. Salah satunya itu. Saran utama saya sih buat biar tetap semangat ngejar beasiswa itu. Pertama sih cari temen yang emang sama-sama nyari beasiswa. Soalnya kalau sendiri tuh emang bebannya capek gitu, nggak ada yang di-share gitu. Kalau misalnya ada teman satu aja minimal, itu kayak kita saling sharing informasi gitu. Terus juga misalnya nyari les bahasa Inggris kayak gitu misalnya. Kita bisa saling belajar lah. Terus juga kalau misalnya mau daftar LPDP, fokus di nulis si motivation letternya itu. Sama sih namanya kalau buat saya sih, tips saya dulu nulisnya kontribusi ke depan ke Indonesia itu carilah sesuatu yang konkret. Misalnya kalau misalnya saya di bidang IT, saya bikin sesuatu buat Indonesia di bidang IT. Udah ada targetnya, terus juga jadi targetnya itu tariklah alasan. Nah alasannya itu jadi kenapa kamu atau saya dulu saya perlu S2 ini. Jadi ada bentuk konkretnya lah Mas. Kalau misalnya udah kerja di sana, udah kuliah di sana, ya mending rajin aja sih. Rajin terus selalu efisien waktunya. Soalnya takutnya biasanya orang-orang juga begitu ke sana langsung loss atau apa. Kalau misalnya kuliah di dalam negeri jangan minder sama kuliah yang di luar negeri. Soalnya kualitasnya tuh sama-sama pinter gitu. Cuman menang ini doang aja, menang tempatnya aja. Jadi jangan minder lah. Ternyata Wageningen University ini nomor 1 terbaik di dunia berdasarkan QS ranking. Selamat siang, Pak Ahmad Yani, apa kabar? Ya, selamat siang, Bang. Sehat, Bang. Ya, beliau sahabat saya, kami sudah kenal kurang lebih 5 tahun lalu ya, Pak Ahmad Yani ya, 2016 kami ketemu. Ya, benar. Beliau ini ya orang hebat lah bagi saya begitu, karena ini bukan mudah juga untuk mencapai apa yang beliau saat ini sudah capai. Oke, kita langsung tanya aja ya. Bang Ahmad Yani, kalau boleh cerita, sebelumnya ini kami dapat kabar nih bahwa Anda itu baru selesai sekolah di salah satu tempat yang cukup keren begitu. Boleh dong informasikan ke kita di kampus apa, bahkan di jurusan apa dan di negara apa? Ya, oke. Makasih, Bang.
Ya, jadi nama saya Ahmad Yani, Perlindungan Lobis Mangaka Panjang gitu ya. Saya menyelesaikan S1 saya juga masalah kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Terus kemudian saya bekerja di BPK sebagai auditor. Terus tahun 2014 mencoba untuk BPK ini sebab Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan ya. Oke, siap. Badan Pemeriksa Keuangan. Terus 2014 akhir ya, jadi ada niat untuk mau melanjutkan sekolah seperti itu. Jadi saya mencari literasi terkait dengan sekolah ke luar negeri. Karena memang saya pikir banyak sekali ya bisa kita dapatkan manfaatnya ketika kita belajar ke luar negeri gitu ya. Selain pengalaman, terus yang pasti budaya yang sangat berbeda, bahasa yang berbeda, terus musim yang sangat berbeda. Nah, ini merupakan sebuah tantangan yang sangat menarik bagi saya gitu. Sehingga saya membulatkan tekad waktu itu untuk mencari sekolah ke luar negeri, university. Terus kenapa saya mengambil Wageningen University ini juga? Karena memang didasari beberapa alasan gitu Bang. Jadi yang pasti yang pertama, karena memang background saya sarjana kehutanan waktu saya ngambil S1, kemudian saya mencoba mencari top 5 gitu lah, kampus-kampus terbaik di dunia terkait dengan agriculture dan forestry. Akhirnya saya menggunakan QS ranking seperti itu. Akhirnya ketemulah The Wageningen University itu. Ternyata Wageningen University ini nomor 1 terbaik di dunia berdasarkan QS ranking untuk subjek agriculture and forestry. Wageningen University di Belanda ya? Iya, Wageningen University di Belanda. Oke. Ini nomor 1 terbaik di dunia. Jadi waktu 2000 daftar itu masih terbaik. Terus saat ini juga tahun 2021 ini juga masih terbaik nomor 1 di dunia. Subjeknya berdasarkan subjek gitu. Nah, kemudian saya memang ambil bukan agriculture and forestry, tapi environmental science. Tapi ketika saya meng-apply, mendapatkan letter of acceptance atau LOA-nya itu Bang, itu memang saya daftar dua-duanya dan alhamdulillah diterima juga dua-duanya. Gitu. Wow, keren. Sama environmental science. Tapi environmental science ini atau ilmu lingkungan ini nomor waktu saya mendaftar dulu ya, itu nomor 4 lah terbaik di dunia. Nomor 1-nya itu kalau nggak salah kayak Stanford University, terus Oxford, baru Wageningen University yang di Belanda ini. Nah, terus karena sesuai dengan personal statement yang saya ajukan waktu itu Bang, saya emang kayaknya lebih condong kayak ilmu lingkungan seperti itu. Karena saat ini juga kan lebih seksi tuh yang namanya SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals. Akhirnya ya udah saya memutuskan untuk mengambil environmental science. Jadi kalau kayak di Wageningen University itu, jadi satu mata kuliah itu terdiri dari kita belajar sendiri. Belajar sendiri itu guru itu dosen itu hanya memberikan kayak sampulnya aja gitu. Isinya itu kita dikasih paper yang banyak gitu Pak. Kita kan yang namanya orang Indonesia atau saya sendiri gitu ya, jarang sekali membaca gitu. Apalagi membaca jurnal atau paper seperti itu. Tiba-tiba dikasih kita paper 20-30 dan semua jawaban itu ada di paper itu. Jadi di presentasi dosen itu nggak ada. Presentasi dosen itu hanya sebagai kulitnya aja. Jadi semacam kulitnya aja. Terus kalau mau tahu lebih dalam, baca papernya. Nah, ujian-ujiannya itu berasal dari paper-paper itu semua. Berasal dari jurnal-jurnal itu. Terus kita membagi waktu itu juga, ya saya sangat kewalahan sekali Bang. Memang kita time management saya lah pribadi gitu ya, sangat mungkin buruk sekali ketika di Indonesia gitu ya. Jadi kita nggak pernah membuat time management yang baik gitu. Dan di sana itu ternyata time management itu sangat penting gitu. Karena satu mata kuliah itu terdiri dari 3 tugas Bang. Jadi yang pertama, selain tugas working group ada juga individual paper gitu. Individual paper baru kemudian untuk mempersiapkan ujian juga, karena satu mata kuliah atau satu periode itu hanya 2 bulan, jadi 6 minggu itu belajar, 1 minggu study week, 1 minggu terakhir ujian. Nah, jadi hal-hal ini yang tidak pernah juga saya dapatkan waktu saya kuliah dulu gitu kan. Apakah karena saya udah terlalu lama nggak kuliah gitu atau seperti apa? Justru hal-hal yang ini Bang membuat saya sangat shock sangat shock dan tidak bisa berlari kencang. Jadi ibaratnya kalau kita mobil nih Bang, jadi mereka udah lari 60 km per jam, sementara saya ini baru 20 km per jam gitu. Jadi saya waktu sekolah mendapatkan beasiswa dari LPDP. Oke, I see. Dari Kementerian Keuangan Bang. Ya.
Wah, keren dong bisa sampai ke Wageningen University dari LPDP. Gimana caranya tuh Bang Yani? Coba dong kasih tahu dong sedikit ininya, strateginya kepada sahabat literasi. Ya, jadi LPDP ini kan memang 2013-2014 ini kan memang lagi booming-boomingnya ya, bahwa banyak memang beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Dan pada saat itu juga saya dapat informasi ini juga dari teman. Yang teman waktu itu dia sekolah ke Inggris, kemudian dia bercerita ke saya bahwa memang teman-temannya banyak juga yang sekolah ke Inggris tapi menggunakan beasiswa LPDP. Kebetulan teman saya ini beasiswa Chevening ya, beasiswa Chevening gitu. Nah, akhirnya saya mencari literatur referensi terkait dengan LPDP seperti apa. Nah, mulailah dari situ saya mempersiapkan diri, Bang. Jadi kebetulan juga di kantor juga waktu itu ada yang mau akan berangkat sekolah ke Inggris. Jadi dia udah dapat ini beasiswanya, tapi bukan dari LPDP, tapi dari beasiswa yang lain seperti itu. Jadi saya nanya lah apa tips dan triknya ketika kita mau mendapatkan beasiswa seperti itu. Misalnya kita ya kalau saya pikir harus sejalan nih Bang, dua-duanya. Kita sejalan mencari beasiswa, sejalan juga mencari kampus. Oke. Jadi kampus. Jadi khusus untuk mencari beasiswa kita ngikutin aja rules yang ada di fundingnya itu seperti apa, itu kita ikutin. Terus yang satunya lagi kita memang berusaha untuk mendapatkan apa yang namanya letter of acceptance atau LOA unconditional dari pihak kampus yang terkait. Dan itu juga ada syarat-syaratnya seperti apa. Jadi sahabat literasi menarik ya. Tadi teman-teman diinformasikan oleh Bang Yani bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama, ketika Anda mau cari beasiswa, dalam hal ini salah satunya adalah LPDP, Lembaga Pendidikan dan Pendidikan, maka Anda perlu mencari tahu dulu apa saja syarat dalam yang bisa meloloskan Anda mendapatkan beasiswa LPDP. Mungkin juga di situ ada list kampus dunia yang bisa dipelajari ya. Lalu kemudian juga mulai mencari tahu topik-topik yang akan Anda tulis nantinya. Bahkan mungkin bila perlu dari situ ini kali Bang Yani ya, mencari tahu siapa profesor yang mungkin sejalan dengan riset kita begitu ya. Yang akan bersedia menjadi promotor. Oh iya, betul Bang. Begitu ya. Iya, betul. Jadi kita mencari tahu dulu siapa profesornya, lalu kemudian apa minatnya, apakah sama dengan kita, supaya nanti ketika kita mulai studi itu bisa langsung bisa inline dan kita dapatkan supporting dari promotor. Ujian tuh hewan lain lagi nih di Belanda nih. Selamat pagi Mas Tandi. Selamat pagi Mas Raja, selamat pagi sahabat literasi. Semoga semuanya sehat-sehat. Ya, siap. Amin. Ya, sehat, amin. Iya, Mas Tandi, kami dapat informasi nih, Mas Tandi itu pernah studi ya di satu tempat gitu. Boleh dong Mas share Mas, kira-kira apa aja Mas studinya studi di mana, kampus mana, negara mana mungkin Mas, monggo. Terima kasih sebelumnya udah diundang di acara literasi dan komunikasi ini. Saya dulu dapat beasiswa LPDP untuk meneruskan master, beasiswa yang dari pemerintah Indonesia, institusinya ada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi saya mendapatkan beasiswa itu alhamdulillah untuk meneruskan pendidikan lanjut master in economics. Karena dulu saya S1-nya ekonomi, terus saya mengambil S2 itu di Belanda, tepatnya di kota Rotterdam. Erasmus University Rotterdam kampusnya, ngambil jurusan master, panjangnya tuh Master of Economics and Business Specialization in International Economics gitu. Jadi fokusnya lebih ke international economics atau perdagangan internasional gitu loh Mas. LPDP tuh ide pertama dari negara kita sendiri. Jadi menurut saya ada suatu kebanggaan lah sebagai warga negara Indonesia tuh untuk mendapatkan beasiswa dari negara sendiri. Mungkin untuk beberapa orang yang kurang berminat di LPDP karena adanya kontrak untuk kembali ke Indonesia, tapi kalau di situ saya melihatnya
itu nggak apa-apa kok gitu, karena itu merupakan salah satu dari tanggung jawab kita gitu loh. Nah makanya saya mendaftar LPDP gitu. Dan saya juga dapat info banyak banget dari teman-teman saya seangkatan dulu kuliah S1 ekonomi, ilmu ekonomi UGM. Mereka juga daftar LPDP gitu. Jadi kayak saya mulai dari situ tuh banyak istilahnya penjajakan lah untuk beasiswa mana nih yang bisa saya ambil dan yang sesuai dengan negara yang saya tuju. Karena misalnya kalau ikut AAS gitu, misalnya kalau boleh nyebut satu merek beasiswa gitu kan, itu kan cuma dibatasi oleh untuk universitas di negara Australia aja, karena itu dari pemerintah Australia gitu. Sedangkan kalau LPDP kan dia luas gitu cakupannya gitu, asalkan kita bisa meyakinkan kalau negara yang kita pilih tuh memang benar-benar yang bisa membantu kita untuk memahami atau mendapatkan ilmu yang kita inginkan sesuai dengan jurusan yang kita mau gitu. Nah, mendaftar beasiswa yang lain tuh saya daftarnya tuh cuma 2, Stunet dan LPDP gitu. Nah, keduanya nih saling, kalau bisa dibilang tuh persiapannya tuh saling dempet gitu ya, karena kan sebelum dapat beasiswa LPDP itu kita harus mengikuti atau submit aplikasi secara online dulu lah. Mulai dari TOEFL, mulai dari letter of acceptance dari universitas yang kita inginkan gitu. Terus juga harus mendapatkan recommendation letter dari tempat kita bekerja jika sudah bekerja, pada saat mendaftar itu sudah bekerja, itu dari atasan kita ataupun dari profesor kita, dari dosen kita di S1, ataupun kalau misalnya yang dari S2 ke S3 itu dari dosennya di S2 gitu. Nah, serangkaian itu tuh emang panjang gitu loh untuk ditempuh gitu, tapi itu tuh merupakan proses untuk meyakinkan sebenarnya kita sendiri gitu, apakah kita sanggup untuk mengikuti proses yang panjang sebelum dapat atau bahkan sebelum berangkat ke negara yang kita tuju tersebut gitu, atau ke jenjang yang kita tuju tersebut, karena tantangannya akan beda lagi nih gitu loh. Nah jadi kita ini tuh sebagai proses keyakinan diri kita tuh kalau kita tuh bisa untuk mengikuti itu gitu. Nah saya tuh waktu daftar, saya tuh udah bekerja selama sekitar 1 tahun di konsultan di PwC. Saya daftar universitasnya itu tuh saya pilih karena dulu saya kerjanya juga tentang transfer pricing, jadi pajak internasional lah. Jadi saya tertarik untuk masuk untuk belajar lebih lagi tentang perdagangan internasional. Nah itu saya mengikuti, jadi sembari kerja, sembari les TOEFL, karena kebetulan institusi tempat les TOEFL saya itu ada di seberang kantor saya gitu. Namanya tuh institusi dari Australia gitu. Nah jadi kerja Senin sampai Jumat, terus Sabtu itu belajar buat persiapan les, dan Minggu saya karena ngambilnya kelas intensif, saya lesnya tuh Minggu, les IELTS-nya gitu, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah itu tuh berlangsung terus sekitar 2 bulan, jadi setiap hari Minggu selama 2 bulan, jadi ada sekitar 8 kali saya mengikuti kelas tersebut. Terus juga setelah selesai kelas tersebut, saya belajar mandiri sekitar 2 minggu, baru saya mengikuti tes untuk di IELTS tersebut gitu loh. Dan kebetulan kampus yang saya tuju ini, Erasmus University Rotterdam ini tuh syarat TOEFL-nya tuh tidak terlalu tinggi lah. Waktu zaman saya tuh kalau nggak salah untuk overall itu tuh kalau nggak salah 6,5 sampai 7, tapi masing-masing bandnya tuh tidak boleh kurang dari 6 kalau nggak salah. Ya. Tidak boleh kurang dari 6. Jadi begitu saya ikut tes, dapat hasilnya itu 2 minggu kemudian, dan alhamdulillah sesuai. Jadi saya tidak perlu ikut IELTS ulang gitu. Nah mulai dari situ baru saya memenuhi syarat-syarat yang lain dari si kampus ini gitu loh. Jadi saya untuk mendapatkan si letter of acceptance, saya mengirimkan yaitu tadi nilai IELTS saya, terus juga nilai transkrip dari kampus dulu atau S1, dan itu juga untuk mengisi formulir. Nah, kalau di Belanda, selain kita mengirimkan secara online, mereka juga mewajibkan kita tuh untuk mengirimkan lewat pos. Jadi saya tuh harus mengirimkan berkas saya, tentunya yang fotokopi yang legalisir, itu tuh ke kampusnya, langsung ke Belandanya gitu. Jadi kayak sekitar 2-3 hari lah sampai ke Belanda. Nah itu baru dari sana, kalau nggak salah tuh sekitar 4 hari atau seminggu lah, paling lama seminggu baru dapat kabar gitu loh. Nah kalau untuk teman-teman yang TOEFL-nya belum sesuai dengan syaratnya kampus,
sebenarnya kampus kalau misalnya aplikasinya itu sesuai, esainya sesuai apa yang mereka mau, transkrip dari S1-nya, apalagi kampus S1-nya itu sudah dikenal oleh si kampus S2 tujuan teman-teman atau sahabat literasi gitu. Nah, itu tuh mempermudah atau ya mempermudahlah proses kita untuk mendapatkan si letter of acceptance. Tapi kalau belum menyertakan syarat TOEFL-nya itu tersebut, dinamakan itu dapat letter of acceptance yang conditional. Nanti akan berubah menjadi unconditional ketika teman-teman udah mendapatkan atau mengirimkan si nilai IELTS yang sesuai dengan kriteria mereka. Nah, setelah dapat letter of acceptance yang unconditional, baru saya ikut prosesnya si LPDP itu sendiri. Itu kalau nggak salah tuh Januari 2016 ya Mas, deadline-nya. Dan dapat pengumumannya tuh sekitar Maret. Prosesnya panjang, tapi harus dilalui lah istilahnya gitu. Karena ya emang ingin bertekad untuk sekolah lagi, ya udah walaupun sambil sibuk kerja tapi tetap dilakukan gitu loh. Tapi sudah pegang 2 tiket kampus ya? Sudah, waktu itu UPenn sama ada di Belanda. Selamat siang, panggilnya Mbak Ria. Selamat siang, Mbak Ria. Selamat siang semua sahabat literasi. Selamat siang Mas Raja. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Mbak sudah berkenan meluangkan waktu di tengah hari libur ini ya. Hari libur ini sedang tidur harusnya istirahat atau bersilaturahmi lah begitu ya. Tapi kita kan tidak boleh keluar rumah karena kita masih dalam kondisi PPKM ya. Ya, Mbak Ria, kami tuh dapat bocoran nih, katanya Mbak Ria tuh baru selesai beberapa waktu lalu selesai studi gitu ya. Boleh dong Mbak ceritakan studi di mana, kampus apa, mungkin di negara apa, dan kenapa ambil bidang itu Mbak? Monggo Mbak. Iya. Oke, baik. Jadi saya itu di 2017 kemarin memang baru selesai studi S2 di Fakultas Hukum di University of Edinburgh, itu di Scotland, UK. Ya memang kalau dari kenapa saya pilih Fakultas Hukum karena memang sudah melanjutkan jalannya. Saya S1 memang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah itu saya langsung kerja. Saya kerja di salah satu kantor konsultan hukum di Jakarta, di Makarim Taira dari tahun 2013. Setelah 3 tahun kerja itu biasalah mungkin ada masa-masa kayaknya penat gitu ya. Waduh, next mau ngapain lagi nih gitu. Antara pindah kerja atau belajar lebih lanjut. Nah, dari situ saya kebetulan dapat inspirasi dari pacar yang sekarang jadi suami saya untuk S2 aja gitu. Dari situ saya mulai cari-cari info, oh emang kalau mau S2 ke luar negeri apalagi pasti biayanya mahal. Gak mungkin kalau pakai biaya sendiri itu udah gak mungkin kalau menurut saya gitu kan. Terus dapat info ada beasiswa yang bisa cover semuanya, yaitu beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, lembaga pengadaan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi saya mulai cari-cari tahu tuh, oh memang LPDP tuh prosesnya bagaimana, terus pendaftarannya kapan, syarat-syaratnya apa saja. Di situ kita cari tahu, terus kita pikir kayaknya nggak ada salahnya dicoba gitu ya, namanya juga gratis dan kalau memang dapat ya rezeki nomplok banget kan. Iya makanya jadi sebelum memang waktu itu udah mulai, jadi mau nggak mau harus mulai riset-riset soal pilihan kampusnya mau kemana kalau memang S2. Waktu itu pilihannya antara kuliah di Amerika atau di Inggris. Nah, sebenarnya sebelum saya keterima di University of Edinburgh itu, saya sudah keterima ada di beberapa kampus. Salah satunya waktu itu yang jadi salah satu opsi utama itu University of Pennsylvania yang di Amerika. Terus baru setelah itu di tengah-tengah ternyata proses LPDP dimulai. Jadi sambil jalan pikirin mau kampusnya kemana, sambil persiapin pendaftaran LPDP. Nah, di situ proses LPDP-nya sendiri ya memang butuh usaha ya, memang nggak gampang gitu, karena kita harus siapin dokumen-dokumen administratifnya, terus ada juga medical check up-nya juga. Saya waktu itu ke rumah sakit mana ya, Ben Hill kalau nggak salah, Minto Harjo, nah itu untuk medical
check up segala macam, sampai akhirnya lulus proses administratif dan proses ada interview FGD dan interview langsung ke interviewernya. Terus saya jalanin prosesnya sampai FGD, interviewer itu selesai, dan alhamdulillahnya ternyata memang diberikan rezeki dapat beasiswa LPDP. Nah, cuma memang saat itu saya belum fix nih kampusnya mau yang mana gitu kan. Jadi untungnya masih ada waktu. Tapi sudah pegang 2 tiket kampus ya? Sudah, waktu itu UPenn sama ada di Belanda. Waktu itu Rotterdam kalau saya nggak salah. Ya? University of Rotterdam. Bukannya malah Edinburgh ya? Bukan, makanya. Okay, Edinburgh nih kayak apa ya? Suatu misteri yang datang di ujung gitu, tapi sangat manis gitu. Oh gitu, wah cakep. Iya, jadi udah dapet nih, alhamdulillah LPDP-nya, berarti saya harus mantepin mau kuliahnya kemana gitu kan. Saya riset-riset, kalau Amerika saya sempat ngobrol, karena kan di kantor saya ada beberapa mentor, dan juga ada mentor asingnya ya kan. Jadi saya punya kesempatan untuk diskusi, menurut mereka gimana sih S2 di luar negeri, khususnya misalkan kalau di Amerika, atau lebih baik misalkan di Inggris atau di Eropa gitu kan. Nah, dari 2 mentor saya ini melihat kayak, Amerika sih bagus memang, apalagi UPenn Ivy League gitu kan katanya. Cuman kalau kamu mau S2, yang kamu perhatikan gak cuman dari segi ranking kampus, tapi juga quality of life. Mereka kasih saya saran seperti itu, karena itu kan akan jadi pengalaman hidup yang cukup singkat, 1 tahun. Jadi pastikan itu bisa jadi pengalaman hidup yang sangat menyenangkan dan memorable untuk kamu gitu kan. Terus Amerika, mungkin ada orang yang punya American Dream mungkin ya, so mungkin kayak Amerika I'm coming gitu. Tapi kalau saya mikirnya dengan berita shooting, penembakan di sana sini, jadi mungkin ada sedikit kekhawatiran. Lalu saya riset-riset kampus-kampus yang memang ranking untuk fakultas hukumnya itu cukup baik secara global gitu ya. Itu waktu itu ada QS World dan segala macam yang punya data ranking kampus. Itu saya ketemulah University of Edinburgh yang rankingnya waktu itu lumayan, saya masa gitu, saya bahkan baru dengar gitu kan. Saya riset, ternyata itu kota yang sangat cantik ya, kalau bisa dibilang itu sangat indah. Terus ranking kampusnya juga cukup baik, dan kebetulan mentor saya yang satu saya diskusi itu adalah alumni dari Edinburgh juga. Jadi saya diskusi kayak gimana sih emang hidup di Edinburgh dan segala macam, dan dia bisa kasih sharing gimana quality of life di sana dan diversity-nya juga gitu kan. Jadi saya pikir kayaknya this is worth to try gitu, dan gak tau kenapa saya struck aja gitu ngelihat dari internet kayak tampilan kotanya dan segala macam. I think it will be once in a lifetime experience kalau aku bisa tinggal di kota secantik itu gitu kan. Karena mungkin ada salah satu background juga selama ini kita di Jakarta kerja yang stressful gitu kan, macet, terus dinamis, semuanya harus cepet. So I think this 1 year experience, selain aku harus belajar, juga waktu untuk sedikit banyak istirahat gitu kan. So I want to spend it in a city yang memang benar-benar nyaman gitu kan. Sampai akhirnya saya mantepin untuk pilih University of Edinburgh lah gitu kan, dimana saya mau S2. Jadi saya atur ke LPDP minta perpindahan kampus, dan alhamdulillah diterima, dan akhirnya bisa berangkat gitu di September atau Agustus 2016. Ya, yang pasti saya adalah jangan takut bermimpi, karena saya juga awalnya nggak pernah kepikir tuh bisa kuliah ke luar negeri, apalagi dengan dibiayai beasiswa gitu kan. Nah, tapi dengan adanya kesempatan-kesempatan di luar sana, itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau memang kita pengen sekolah, manfaatkanlah fasilitas beasiswa yang ada di luar sana. Ya pastinya kita perlu berusaha, kitanya perlu juga belajar, dan juga harus maksimal. Ya, kayaknya sepertinya banyak ya teman-teman yang seperti itu gitu ya. Yang penting saat itu lulus kerja gitu kan. Selamat pagi Mbak Sasira. Selamat pagi Bang. Ya, terima kasih untuk waktunya Mbak. Mbak, langsung aja nih. Terakhir saya dengar Mbak ada informasi Mbak pernah studi di salah satu tempat ya. Boleh cerita dong Mbak, studi di mana, di kampus mana, prodi apa, dan di negara mana gitu Mbak? Baik Bang, jadi dulu di tahun 2016 saya dapat kesempatan studi S2 ke Belanda.
Saat itu saya keterima di salah satu universitas di kota Rotterdam di Belanda. Nama universitasnya adalah Erasmus University Rotterdam, biasa disebut EUR. Saya waktu itu keterima di sebuah jurusan namanya Maritim Ekonomi Logistik Bang. Biasanya disebut MEL. Gitu. Itu programnya 1 tahun dulu. Jadi dari 2016 bulan September saya berangkat studi, lalu langsung pulang lagi di 2017. Setahun ya, sama kayak di UK ya? Iya, betul Bang. Di Belanda itu kalau jurusan yang non teknik biasanya itu masternya 1 tahun aja Bang. Kayak hukum, komunikasi, finance, ekonomi, logistik, supply chain itu biasanya 1 tahun. Oke. Ini di maritim ya. Maritim berarti satu hal yang terkait dengan ini dong, dengan bidangnya Pak Luhut ya, atau gimana? Pak Luhut LP. Iya Bang. Iya, betul Bang. Saat ini ya betul. Waktu 2016 lalu ya Bang ya, itu sedang gencar-gencarnya tol laut Jokowi ya. Jadi benar-benar maritim itu diprioritaskan gitu. Jujur saat itu Bang 2016 itu saya baru 2 tahun bekerja ya, karena saya lulus S1 itu di 2014. Pekerjaanku juga tidak ada kaitannya dengan maritim, tapi saat ada LPDP buka, saat Indonesia ada fokus ke maritim, sepertinya menarik gitu. Oh maritim, apalagi negara kita seperti ini gitu ya. Lebih besar lautnya daripada daratnya. Jadi alhamdulillah saya dapat pembiayaan dari negara lewat LPDP saat itu. LPDP gitu. Jadi pendidikan. Betul. Jadi saat itu LPDP buka, saya coba, alhamdulillah berhasil, dan studi saya di S2 di Rotterdam ini bisa dikatakan semuanya gratis Bang. Mulai dari daftar kampus, biaya sekolahnya, lalu biaya hidup pun ditanggung oleh LPDP. LPDP ini serangkaiannya cukup panjang gitu. Kita harus udah tahu nih LPDP buka kapan, terus sebelum buka kita harus ngapain, lalu nyiapin apa, segala macem. Kalau kita gagal IELTS, keburu nggak sebelum LPDP-nya tutup, seperti itu gitu ya. Kalau boleh kasih saran gitu ya, jangan takut untuk coba. Coba aja dulu, maju aja dulu. Kalau nggak coba tuh nggak pernah akan dapat nih gitu. Karena kesempatan itu mahal ya, mahal banget. Lalu jangan menyerah, jangan berlarut-larut dalam kegagalannya, nggak usah dipikirin. Yang penting kedepannya seperti apa. Jadi kalau gagal, jangan gila ya Mbak ya, tapi lagi ya. Iya, jangan gila lagi. Terus lagi, gagal lagi, jangan gila lagi gitu. Kalau profesor bilang A, kamu harus A. Kalau profesor bilang B, kamu harus B. Kalau profesor bilang C, kamu harus C. Nah, sahabat literasi dan Bang Raja itu tidak bekerja seperti itu di Eropa. Karena Selamat siang Kak Nelly, apa kabar? Selamat siang Bang Raja, sahabat literasi juga. Selamat siang dan selamat pagi dari Den Haag. Ini jam 9:05. Wow, jadi beliau saat ini ada di Den Haag. Nah, kalau 9:05 di Indonesia saat ini, tepatnya di waktu Indonesia Barat, jam 2:05, berarti kurang lebih ada beda 5 jam. Wow, luar biasa. Kami dapat kabar nih, Kak Nelly sedang studi di satu negara gitu ya. Boleh dong jelasin Kak, di mana negaranya, di kampus apa, dan prodinya apa? Monggo. Selamat siang sahabat literasi semuanya yang mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, nama saya Nelly. Saya sangat beruntung, saya mendapatkan beasiswa LPDP, kemudian saya melanjutkan studi untuk S3 saya di sini. Saya diterima di Leiden University. Nah, tetapi kampusnya kampus Den Haag. Jadi saya Leiden University Kampus Den Haag. Saya hanya berbagi tips kepada sahabat literasi yang ingin mungkin melanjutkan sekolah dan sebagainya. Itu saya tidak stick hanya di Leiden University. Jadi begitu saya mempunyai mimpi untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri, saya bikin proposal, saya meningkatkan English skill saya tentunya ya. Kemudian itu saya bikin tabel. Jadi saya bikin tabel semua universitas yang ada di listnya LPDP.
Jadi kalau misalnya mau di LPDP, kita lihat listnya itu kan. Ini LPDP Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya? Ya, dari Kementerian Keuangan kan. Baik. Jadi saya bikin listnya, kemudian saya masuk ke website uni-uni itu yang di luar negeri ya, karena saya punya impian untuk ke luar negeri kan. Untuk uni-uni itu, dan saya masuk ke websitenya, kemudian saya cari profesor ataupun doktor yang memiliki kemiripan riset dengan yang saya inginkan. Saya kirimin proposal saya ke setiap profesor itu sambil menyurati profesor, calon-calon supervisor dari berbagai university yang ada di listnya itu, di list LPDP itu tadi. Kemudian ya udah jatuh-jatuhnya ke Leiden University. Ini salah satu strategi bagus ya, selain memang persiapan dari bahasa, nilai-nilai Anda, juga kemudian esai yang Anda siapkan, Anda juga bisa mulai men-search ini. Kampus-kampus dunia itu punya profesor atau guru-guru besar atau dosen-dosen yang punya kemiripan dengan kita punya passion gitu ya. Iya. Another summer day is come gone away, and Paris are wrong, but wanna go home.